Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi saya yang kemarin. Kemarin itu one way ANOVA. Sekarang saya akan menjelaskan langkah-langkah uji analisis two way ANOVA. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja lihat materi dan langkah-langkahnya. Oke, di sini sudah ada contoh soal uji two way ANOVA. Saya akan membacakan soalnya. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa SMP berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua dan jenis kelamin siswa tersebut. Faktor jenjang pendidikan terakhir orang tua terdiri dari 3 taraf, yaitu SMP, SLTA, dan perguruan tinggi. Sementara faktor jenis kelamin terdiri dari 2 taraf, yakni laki-laki dan perempuan. Adapun data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagaimana tabel di bawah ini. Di sini sudah ada tabel jenis kelamin dengan tarafnya laki-laki dan perempuan, dan jenjang pendidikan di sini sudah ada 3 taraf, yaitu SMP, SLTA, dan PT, dengan nilai-nilai yang sudah ditentukan. Selanjutnya, hipotesis yang diajukan dalam uji two way ANOVA. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan taraf signifikansi 5%. Adapun hipotesis yang hendak diuji oleh peneliti adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua. Yang kedua, ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan jenis kelamin siswa. Dan yang ketiga, ada interaksi jenjang pendidikan terakhir orang tua dengan jenis kelamin siswa dalam menentukan hasil belajar matematika siswa. Selanjutnya, persiapan data sebelum melakukan uji two way ANOVA. Untuk mempermudah kita dalam melakukan analisis data menggunakan metode uji two way ANOVA dengan SPSS, maka sebaiknya kita membuat pengkodean data terlebih dahulu untuk variabel faktor, yakni data jenjang pendidikan terakhir orang tua dan data jenis kelamin siswa. Pengkodean data untuk jenjang pendidikan terakhir orang tua dengan ketentuan kode 1 untuk SMP, kode 2 untuk SLTA, dan kode ketiga itu untuk PT. Hasil pengkodean data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Di sini sudah ada pengkodeannya. Untuk SMP itu kodenya 1, SLTA 2, dan PT 3. Selanjutnya, pengkodean data untuk data jenis kelamin siswa dengan ketentuan kode 1 untuk laki-laki dan kode 2 untuk perempuan. Hasilnya sebagai berikut. Di sini sudah ada ketentuannya. Untuk laki-laki kodenya 1 dan untuk perempuan kodenya 2. Selanjutnya, langkah-langkah uji two way ANOVA dengan SPSS. Seperti biasa, langkah-langkah uji two way ANOVA dengan SPSS ini dilakukan dalam 3 tahap, yakni penginputan data, analisis data, dan output SPSS. Kita langsung saja buka aplikasinya. Oke, yang pertama buka program SPSS, lalu klik variabel view seperti ini. Pada bagian ini kita akan mengisi nama-nama variabel penelitian serta kelengkapan yang dibutuhkan. Yang pertama itu bagian name, ketik hasil, tipenya itu numerik, width pilih 8, desimal pilih 0, label, ketikkan hasil belajar matematika. Untuk missing kita pilih none. Selanjutnya untuk measure kita pilih scale. Kedua adalah variabel jenjang pendidikan terakhir orang tua, maka isikan dengan ketentuan dengan pendidikan. Bagian name kita ketik pendidikan. Bagian tipe, desimal, dan width-nya kita samakan dengan tabel yang pertama. Untuk labelnya kita ketik di situ jenjang pendidikan terakhir orang tua.
Dan di bagian valuesnya di sini sudah SMP, SLTA, dan PT. Caranya misalkan 1 dan SMP. Lalu kita pilih add dan akan muncul seperti ini. Sudah benar maka akan tampak seperti gambar ini. Lalu kita klik OK. Di bagian measure-nya kita pilih nominal. Selanjutnya di tabel ketiga untuk name-nya kita ketik kelamin. Bagian tipe which desimal samakan pilihannya seperti variabel pertama dan kedua. Label ketikan jenis kelamin seperti ini. Untuk value, klik pada bagian non. Karena saya sudah mengisi, di sini sudah ada 2 taraf. Yang pertama laki-laki dan perempuan. Pengisiannya juga sama dengan tabel yang pertama tadi. Ketik 1. Lalu kita berikan taraf di sini laki-laki. Dan akan muncul seperti ini. Setelah itu kita klik OK. Untuk bagian measure-nya kita pilih nominal. Jika sudah benar-benar yakin, maka langkah berikutnya adalah klik data view. Kemudian masukkan data penelitian yang sudah kita kodekkan sebelumnya. Dari data sebelumnya ini. Untuk kode 1, 2, dan 3 ini adalah kode pendidikan yang SMP, SLTA, dan PT. Untuk kelamin di sini cuma ada 1 sama 2, yaitu kode 1 itu adalah kode laki-laki dan kode kedua adalah kode perempuan. Jika Anda sudah benar-benar yakin dengan data yang Anda masukkan, kita langsung saja klik analis. Lalu pilih general linear model. Lalu pilih univariate. Dengan demikian maka akan muncul kotak dialog univariate. Selanjutnya klik variabel hasil belajar matematika. Lalu masukkan ke kotak dependent variabel seperti ini. Selanjutnya kita klik variabel jenjang pendidikan dan jenis kelamin. Kita masukkan ke kotak fixed factor. Setelah itu kita klik options. Maka akan muncul kotak dialog univariate options. Masukkan variabel pendidikan ke dalam kotak display means for kelamin dan pendidikan kelamin juga. Kemudian pada kolom display beri tanda centang bagian deskriptif, statistik, dan homogeneity test. Setelah itu kita klik continue dan klik OK. Nah, di sini sudah ada outputnya, hasil nilai keluarannya. Selanjutnya kita akan menjelaskan satu persatu. Interpretasi output uji two-way ANOVA dalam SPSS. Yang pertama, output pertama between subjects
factors. Di sini sudah ada tabelnya. Dalam output di atas, kita disuguhkan tentang hasil dari subjek-subjek yang kita teliti. Subjek-subjek yang kita teliti dimasukkan dalam analisis data sesuai dengan faktor yang berbeda antara masing-masing variabel. Selanjutnya output kedua, deskriptif statistik. Bagian output ini menampilkan ringkasan statistik deskriptif dari data yang dianalisis. Statistik deskriptif tersebut mencakup nilai mean, standar deviasi, dan n atau jumlah masing-masing data. Selanjutnya output ketiga, yaitu Levens test of equality of error variance. Di sini sudah ada hasilnya, hasil belajar matematika. Output ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing varian dari variabel terikat atau independen adalah sama atau homogen. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji homogenitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai signifikansi atau sig lebih besar daripada 0,05, maka itu artinya variabel hasil belajar matematika adalah sama atau homogen. Selanjutnya, jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05, maka itu artinya variabel hasil belajar matematika adalah tidak sama atau heterogen. Berdasarkan di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi sig adalah sebesar 0,748, lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel hasil belajar matematika adalah sama atau homogen. Karena varian tersebut bersifat homogen, maka itu artinya persyaratan dalam uji Two-way-ANOVA sudah terpenuhi. Selanjutnya output keempat, test of between subject effect. Di sini sudah ada tabel hasilnya. Saya akan jelaskan sedikit. Test of between subject effect adalah output untuk uji hipotesis penelitian ini. Kolom pertama menunjukkan faktor apa saja yang ada dalam penelitian ini. Kolom kedua menunjukkan kuadrat JK. Kolom ketiga menunjukkan derajat kebebasan DF. Kolom keempat menunjukkan rata-rata kuadrat KT. Dalam kolom kelima menunjukkan F hitung dan kolom keenam menunjukkan nilai signifikansi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji Two-way ANOVA. Yang pertama, jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05, maka ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan variabel faktor. Selanjutnya, jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka tidak ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan variabel faktor. Pengujian hipotesis dalam uji Two-way ANOVA. Yang pertama, melakukan pengujian hipotesis pertama berdasarkan output yang saya berikan, diperoleh sig sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua dapat diterima. Melakukan pengujian hipotesis kedua. Diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,685 lebih besar daripada 0,05, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan jenis kelamin siswa atau ditolak. Yang ketiga, melakukan pengujian hipotesis ketiga.
diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,490 lebih besar 0,05, maka hipotesis yang menyatakan bahwa ada interaksi jenjang pendidikan terakhir orang tua dengan jenis kelamin siswa dalam menentukan hasil belajar matematika siswa ditolak. Selanjutnya output kelima. Di sini sudah ada hasil nilai. Yang pertama jenjang pendidikan terakhir orang tua, kedua jenis kelamin, dan yang ketiga jenis pendidikan terakhir orang tua atau jenis kelamin. Output bagian kelima ini menjelaskan tentang perbedaan nilai rata-rata hasil belajar matematika. Output bagian kelima ini menjelaskan tentang perbedaan nilai rata-rata hasil belajar matematika berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua dan jenis kelamin siswa secara deskriptif. Kayak itu tadi adalah penjelasan langkah-langkah yang saya paparkan tentang uji analisis two-way ANOVA. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.